Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi di channel saya. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas satu trik di Microsoft Excel ya. Jadi kali ini saya tidak membahas tentang seputar kerja dulu ya. Jadi saya akan membahas tentang makro di Excel. Nah, saya akan memperlihatkan kepada kalian semuanya gimana sih caranya menggunakan record makro di Excel dan salah satu keunggulannya apa ketika si makro ini kita gunakan untuk mempermudah pekerjaan kita ya. Baik, kita langsung saja ke pembahasannya. Nah, di sini saya sudah punya satu file mentah gitu ya. Jadi anggap saja ini adalah data mentah yang akan kita olah, yang akan kita lakukan pengeditan di Excel ini. Kemudian di sini ada 3 sheet lagi ya. Ini masih sama untuk datanya. Ini nanti saya akan gunakan untuk bagaimana ketika si makro itu diterapkan gitu ya. Jadi kalian cukup satu kali klik aja itu sudah bisa langsung melakukan pengeditan sesuai dengan apa yang sudah kita record dengan makro tadi. Kemudian nanti kita akan coba menggunakan si tombol yang ada di makro ini gitu ya, biar agak lebih cantik lah ya gitu untuk penggunaan si makronya. Oke. Nah, yang pertama untuk makronya sendiri itu ada di menu developer ya. Nah, biasanya kalau menu developernya tidak muncul ya, kalian bisa ke file ya. Kalau belum muncul menu developernya, kemudian tinggal cari option ya, cari option. Nah, di sini ada option, kemudian dipilih, terus nanti langsung ke customize ribbon ya. Customize ribbon. Nah, di sini cari yang main tab ya. Main tab ini pastikan si developernya ini tercentang ya. Jadi kalau misalkan di Excel-nya belum muncul berarti si developernya ini belum dicentang gitu ya. Nah, kalau misalkan ingin ditampilkan kita tinggal centang aja kemudian kita klik OK ya. Nah, di sini kita sudah ada di menu developer dan bisa dilihat ada Visual Basic, ada Macros, Record Macro. Nah, di sini yang akan kita gunakan adalah Record Macro ya. Nah, yang pertama pastikan kita ada di posisi A1 ini ya, sel A1 ini untuk mengawali dari record makronya. Kemudian use relative preference ya, ini juga pastikan diaktifkan ini untuk memastikan nanti menghindari hal-hal yang membuat si makro ini error gitu ya, supaya referensi dari makro ini bersifat relatif gitu ya. Jadi nanti bisa diproses dengan baik oleh si makronya. Oke. Kemudian kita akan record makronya ya. Jadi langsung aja kita klik record makro. Sebelumnya saya sarankan ketika penggunaan makro ini pastikan dimaksimalkan menggunakan pengeditannya itu menggunakan keyboard aja gitu ya, karena khawatirnya kalau mouse itu biasanya kan fleksibel ya. Takutnya nanti pindah-pindah dan membingungkan si makro yang akhirnya error gitu ya. Oke, kita langsung klik di sini, kemudian kita record makro. Nah, di sini ada makro name. Nah, kalian bisa kasih nama untuk makro yang ingin kita buat ya. Misalkan di sini edit data. Oke. Nah, biasanya untuk penamaannya itu tidak boleh menggunakan spasi. Jadi, kalaupun ingin dikasih senggang gitu ya, dikasih renggang dikit itu biasanya menggunakan underscore aja. Oke, kemudian di sini ada shortcut. Nah, shortcut ini digunakan untuk membuat shortcut yang bisa kita gunakan untuk menjalankan si makronya. Misalkan ini bebas ya, bisa ditulis sesuai dengan kebutuhan aja. Misalkan saya tulis ctrl plus S, maka nanti si makronya langsung berjalan. Oke, kemudian ini dibiarkan aja di slug, kemudian deskripsinya silakan dikasih deskripsi untuk makronya ini makro apa gitu ya. Misalkan makro sederhana ya. Sederhana pengeditan data gitu. Ini buat contoh aja ya, disesuaikan tentunya dengan data kalian semuanya. Pengeditan data. Oke, saya klik OK. Nah, setelah itu kita akan lakukan pengeditan terhadap datanya ini. Gitu. Anggap ini data mentah yang harus kita rapikan. Misalkan ini harus ada nama depan gitu ya, nama belakang, kemudian jumlah dari penjualannya. Jadi nanti si makro akan merecord apapun yang kita lakukan terhadap data ini. Oke, langkah pertama saya akan bagi dua untuk namanya ini. Saya akan pisahkan menjadi nama depan, kemudian nama belakang ya. Yang pertama kita ke sini, kemudian
kembali ke menu home ya, karena kita akan insert kolom, insert kemudian insert kolom. Oke. Nah, ini saya akan ganti menjadi nama depan ya. Ini nama depan. Nama depan ya. Kemudian ini nama belakang gitu ya. Nah, ini nanti saya akan lakukan ini menjadi nama depan, ini jadi nama belakang gitu ya. Nah, tapi sebelumnya nanti kita akan lakukan pengeditan kembali untuk namanya ini. Kita akan bagi dua dulu ya untuk namanya. Kita blok seperti ini, kemudian kita ke menu data ya. Terus kita text to column. Nah, di sini kita next saja. Kemudian saya akan centang space-nya karena kita akan bagi dua berdasarkan spasi ya. Kemudian next, kemudian finish. Oke. Ya, seperti ini. Jadi ada nama. Nah, tinggal ini tadi ya, kita sudah lakukan pengeditan, makanya tadi ada notif sudah ada data yang ready gitu ya, apakah akan ditimpa atau gimana. Nah, kita tinggal ubah di sini ya. Edit lagi aja, tidak masalah. Ini kita ganti jadi nama belakang. Oke, seperti ini. Nah, kemudian kita akan kasih warna ya untuk judulnya ini dan di bold untuk teksnya. Biar lebih rapi, kita ke home, kemudian kita bold, terus kita kasih warna kuning misalnya ya. Kemudian kita center, oke. Nah, setelah itu kita akan kasih bordernya ya. Kita tinggal tekan Ctrl Shift untuk melakukan bloknya, kemudian arah bawah untuk mengarahkan sesuai dengan data yang ada gitu ya, untuk memblok ke arah bawah sesuai dengan data yang tercantum atau yang ada di Excel-nya. Oke, kemudian kita ke border ya, terus kita kasih all border. Ya, selanjutnya kita akan posisikan untuk angkanya ini di tengah-tengah ya, seperti ini. Kemudian kita akan gunakan atau kita akan coba mencari jumlahnya gitu ya. Misalkan di sini kita kasih tambahan jumlah. Kemudian ini kita gunakan formula sum ya untuk mencari jumlahnya. Oke, kemudian kita blok. Terus klik enter. Oke. Nah, ini kita akan perbesar ya, kita akan bold. Oke, kemudian kita akan border, terus kita akan posisikan di tengah. Oke. Nah, ini anggap saja proses pengeditan terhadap datanya itu ini sudah selesai. Jadi setiap teman-teman atau kalian semua gitu ya mendapat data mentah itu harus dilakukan pengeditan rapi seperti ini gitu ya. Nah, ini kalian harus lakukan berulang-ulang ketika mendapat data mentah. Nah, si makro ini nanti akan mempermudah kalian untuk melakukan hal tersebut gitu karena kalian sudah record makro yang bisa digunakan atau diterapkan ke data mentah lainnya gitu ya. Nah, ini nah kalau sudah kita akan terapkan ya si makronya tadi, kembali ke develop dulu, kita akan stop recordingnya ya. Kita stop recordnya. Nah, kemudian kita akan terapkan, ini ada data mentah 2, kita akan terapkan pengeditannya ke sini, gitu ya. Jadi kalian tinggal arahkan di sel A1 ini, kemudian kita running si record makronya. Kita ke makro, ya. Kemudian kalian run, ya. Jadi pilih nama makronya di sini, kemudian kalian run. Oke, nah ini there already ya, jadi sudah ada sebelumnya yang sudah data yang sudah ready gitu ya. Nah kalian bisa replace aja ya, kalian replace, maka nanti akan langsung seperti ini gitu ya. Jadi datanya langsung diedit sesuai dengan apa yang kita record di makro tadi gitu ya. Nah ini untuk cara pertama menjalankan si record makronya. Kemudian gimana caranya menggunakan shortcut tadi? Ya, ini kalian kita contohkan, ini masih data mentah yang sama ya untuk datanya. Kalian bisa gunakan shortcut yang kita buat tadi ya dengan Ctrl plus S ya. Saya tadi menuliskan S. Kita tekan Ctrl plus S di keyboard, maka nanti langsung berjalan gitu ya. Tinggal di OK aja. Oke, nah nanti akan menyesuaikan seperti ini. Oke, kemudian kita akan jalankan menggunakan tombol biar agak keren gitu ya. Nah, kalian bisa insert ya, kita ke data mentah lagi, arahkan di sini, kita bisa insert, kemudian kita pilih button ya di sini.
Nah, kita buat tombolnya. Oke, nah ini tinggal dipilih ya, makro mana yang ingin dijalankan ketika tombol tersebut diklik ya. Kita pilih misalkan makro edit data, kemudian oke ya. Nah, namanya kita ganti dulu, misalkan di sini rapikan data gitu ya. Rapikan data. Oke. Kita sudah punya tombol rapikan data. Nah, kita arahkan ke posisi awal si makro merekam ya di sel A1. Kemudian kita klik si tombol ini ya. Oke, ini kita oke aja. Nah, nanti langsung seperti ini. Jadi datanya langsung diedit gitu ya. Oke, itu untuk makro. Jadi kelebihannya ya kita bisa mengedit data atau melakukan pengeditan tanpa berulang-ulang gitu ya. Jadi cukup sekali di-record makronya, kemudian kalian tinggal terapkan ke data-data yang ingin kalian edit sesuai dengan pengeditan yang sama gitu ya. Oke, itu saja di video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya triknya atau teorinya. Semoga membantu buat pekerjaan kalian semuanya. Mohon maaf untuk kekurangannya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.